Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ya, sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu dan teman-teman yang sudah bersedia mengikuti Metaplan pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan melakukan Metaplan stunting, di mana kali ini kita akan meminta pendapat dari ibu-ibu semua terkait apa sih faktor yang menyebabkan stunting, lalu program-program terkait adanya masalah stunting seperti yang ada sekarang. Nah, sebelum masuk ke pelaksanaan Metaplan, alangkah lebih baiknya kalau kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, di sini saya Bella sebagai fasilitator dan ada teman saya, Vina, sebagai notulensi. Nah, mungkin dari partisipan sendiri juga boleh saling memperkenalkan diri agar semakin dekat. Saya persilahkan kepada partisipan 1 untuk memperkenalkan diri. Iya. Mungkin partisipan 1 masih ada sedikit masalah. Boleh ke partisipan 2, silahkan Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Ervina, umur saya 34. Sekarang saya mempunyai 2 putra. Yang satu 11 tahun, yang satunya 3 tahun. Sekian. Terima kasih Bu Ervina. Selanjutnya dari partisipan 3 boleh untuk memperkenalkan diri, Bu. Yang satu umur 3 tahun setengah, yang 2 nomor 2 tahun setengah. Baik, terima kasih Bu Ilma. Ya, terima kasih Bu Ilma. Selanjutnya partisipan 4, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bu Eli. Umur saya 38 tahun. Saat ini saya memiliki 2 putri yang berusia 11 tahun dan yang ini 1 tahun. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Eli. Selanjutnya untuk partisipan 5, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Furi. Saya mempunyai putra 3, yang satu 17 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga baru 1 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Furi. Selanjutnya untuk partisipan 6, saya persilahkan. Assalamualaikum. Saya Ibu Lafiota sebagai partisipasi 6. Terima kasih telah mengundang saya sebagai partisipasi. Umur saya 24, 2, 1 umur 2 tahun, 1 umur 4 tahun. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk partisipan 7, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Ibu Ida sebagai partisipasi 7. Terima kasih telah mengundang saya sebagai partisipasi. Ya, Nama saya 1, umur 2 tahun setengah. Usia saya 29 tahun. Ya. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya untuk partisipan 8, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Ibu partisipan 8, Ibu Fitri. Baik, mungkin ada sedikit gangguan juga.
Untuk partisipan 1, boleh memperkenalkan dirinya. Halo, Assalamualaikum. Saya Lilis. Umur saya 35 tahun, ibu dari 1 anak, berumur 15 bulan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu partisipan 8. Ya, boleh memperkenalkan dirinya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Susanti. Saya dapat di partisipan 8. Terima kasih sudah mengundang saya untuk menyampaikan. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk perkenalannya. Salam kenal ya, Bu. Nah, selanjutnya saya akan membacakan peraturan dan mekanisme pada Metaplan stunting kali ini. Untuk peraturannya, yang pertama yaitu partisipan tidak boleh membuat kegaduhan dan juga tidak boleh menyontek atau berdiskusi dengan partisipan lain. Untuk mekanisme pelaksanaannya sendiri, yang pertama, partisipan menyiapkan kertas dan spidol, di mana kertas dan spidol ini digunakan untuk menyampaikan pendapat. Setelah itu, moderator akan membacakan 4 pertanyaan secara bergantian. Setelah pertanyaan pertama dibacakan, partisipan dipersilakan untuk menuliskan jawabannya pada kertas yang telah disediakan menggunakan huruf balok. Setelah selesai menuliskan jawaban, dimohon kepada partisipan untuk mengangkat kertasnya ke depan sehingga bisa terlihat oleh kamera. Setelah itu, moderator akan membacakan satu persatu pendapat dari para partisipan, lalu akan dicatat oleh notulensi. Nantinya pendapat dari partisipan akan dikelompokkan dalam satu kategori yang sama atau berbeda. Begitupun seterusnya sampai pertanyaan itu selesai. Nah, untuk peraturan dan mekanismenya sudah saya bacakan. Selanjutnya kita akan memulai Metaplan stunting pada hari ini. Untuk pertanyaannya yang pertama, mungkin ibu-ibu bisa menyiapkan kertas dan spidolnya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, menurut ibu-ibu apa sih faktor penyebab tingginya angka stunting? Saya persilakan untuk menuliskan pendapatnya di kertas. Untuk ibu-ibu yang sudah selesai menuliskan pendapatnya, boleh mengangkat kertasnya dan ditunjukkan ke kamera. Untuk partisipan, ya karena semuanya. Ya, masih ada partisipan nomor 5 yang belum. Kita tunggu sebentar ya, Bu. Ya, karena sudah semua, untuk partisipan 1, mungkin boleh membacakan jawabannya. Iya, kurangnya asupan gizi pada masa kehamilan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, baik, untuk jawaban dari partisipan 1 akan saya taruh di alur nomor 1. Ya, selanjutnya untuk partisipan nomor 2 boleh membacakan jawabannya.
Kalau saya, faktor yang mempengaruhi stunting itu menurutku adalah karena anak susah makan. Nah, untuk jawaban dari partisipan 2, yaitu anak-anak susah makan. Menurut ibu-ibu, jawaban ini tergolong ke dalam alur 1 atau alur yang berbeda. Ya, apakah masuk ke dalam bagaimana? Apakah masuk ke dalam alur nomor 1 atau alur yang berbeda? Alur 1. Oh ya, baik. Untuk jawaban dari partisipan nomor 2 akan masuk ke dalam alur nomor 1. Ya, selanjutnya untuk jawaban dari partisipan 3, boleh minta tolong dibacakan. Faktor prestasi pengetahuan ibu kurang. Nah, ya, baik. Jawaban dari partisipan 3 adalah pengetahuan yang kurang. Nah, untuk jawaban dari partisipan ketiga, apakah masuk ke dalam alur 1 atau alur yang berbeda? Berbeda. Ya. Apakah? Ya, silahkan ada yang mau berpendapat. Berbeda. Berbeda, ya baik. Untuk jawaban dari partisipan 3 akan masuk ke dalam alur nomor 2. Selanjutnya untuk jawaban dari partisipan 4, boleh minta tolong untuk dibacakan. Karena kurangnya sosialisasi atau edukasi dari tenaga kesehatan, misalnya dari puskesmas. Ya, baik, terima kasih Bu atas pendapatnya. Nah, untuk jawaban dari partisipan 4, apakah masuk ke dalam alur 1, alur 2, atau alur yang berbeda? Alur kedua. Baik, apakah ada pendapat lain? Ya, berarti jawaban dari partisipan 4 masuk ke dalam alur nomor 2. Selanjutnya jawaban dari partisipan 5, silahkan. Kurang ASI eksklusif. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Nah, menurut ibu-ibu, jawaban dari partisipan 5 ini apakah masuk ke dalam alur 1, alur 2, atau alur yang berbeda? Alur 1. Baik. Jawaban dari partisipan 5 masuk ke alur 1. Nah, selanjutnya untuk partisipan 6, silakan membacakan jawabannya.
Sanitasi yang Ya, baik. Terima kasih, Bu, pendapatnya. Nah, menurut Ibu-ibu, jawaban dari partisipan 6, apakah masuk ke dalam alur 1, alur 2, atau alur yang berbeda? yang buruk. Apa sanitasi yang buruk? Kayak jambannya nggak ada fotokopi. Alur 1 beda lagi atau masuk sama? Ya beda, alur yang berbeda. Berbeda. Ya, baik. Ya. Berarti jawaban dari partisipan 6 masuk ke alur nomor 3. Nah, untuk selanjutnya jawaban dari partisipan ke-7, saya persilahkan. Ya. Terbatasnya layanan kesehatan. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Nah, menurut Ibu-ibu, jawaban dari partisipan ke-7, apakah masuk ke dalam alur 1, alur 2, atau alur 3, atau alur yang berbeda? Alur 2. Alur 2. Baik. Jawaban dari partisipan 7 masuk ke dalam alur nomor 2. Untuk selanjutnya, jawaban dari partisipan nomor 8, saya persilahkan. Pola asuh yang salah. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Baik, menurut Ibu-ibu, jawaban dari partisipan 8 ini apakah masuk ke dalam alur 1, alur 2, alur 3, atau alur yang berbeda? Ya, apakah masuk ke alur 1, atau alur 2, atau alur yang berbeda? Alur 2. Alur 2. Baik. Ya. Berarti jawaban dari partisipan 8 masuk ke alur nomor 2. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 diperoleh 3 alur dengan rincian yang seperti di layar sekarang. Apakah alur yang ada di layar ini sudah bisa disepakati dan disetujui? Atau adakah yang ingin dirubah? Ya, baik, karena tidak ada yang merubah, berarti kita bisa melanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2. Mungkin Notulensi bisa membuka halaman baru. Ya, untuk pertanyaan nomor 2, saya persilakan kepada ibu-ibu untuk mempersiapkan kertas yang baru. Untuk pertanyaannya sendiri, program apa dari pemerintah yang Ibu ketahui dalam rangka untuk menurunkan angka stunting? Untuk yang sudah selesai menuliskan jawaban, bisa mengangkat kertasnya. Ya. Masih ada yang belum selesai, tunggu sebentar.
Nah, ya karena sudah selesai semua, saya persilakan untuk partisipan 1 membacakan jawabannya. Masih di mute. Pemberian makanan tambahan yang berupa biskuit dari petugas kesehatan. Ya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Pemberian makanan tambahan atau biasa disingkat PMT. Ya. Nah, ini akan saya taruh di alur nomor 1. Selanjutnya, untuk partisipan 2, saya persilahkan membacakan jawabannya. Program yang ini adalah pemberian makanan tambahan atau disingkat PMT yang biasanya diberikan oleh pemerintah lewat posyandu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Baik, berarti untuk jawaban partisipan nomor 2, masuk ke alur 1 ya, Ibu-Ibu, karena kan jawabannya sama. Nah, selanjutnya jawaban dari partisipan nomor 3, silahkan. Ibu yang partisipan nomor 3. Kalau saya jawabannya program PMT. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Karena Nah, selanjutnya untuk partisipan keempat, ya silahkan Ibu. Ya, biasanya ada pemberian PMT di posyandu itu setiap bulannya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Berarti karena jawabannya sama lagi, berarti masuk ke dalam alur 1. Selanjutnya untuk partisipan kelima, saya persilahkan. Programnya pemberian buku KIA. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Untuk jawaban dari partisipan 5, pemberian buku KIA, apakah masuk ke dalam alur nomor 1 atau alur yang berbeda? Bagaimana Ibu-Ibu? Apakah masuk ke dalam alur nomor 1? Ya. Berbeda. Ya, baik. Berarti pemberian buku KIA masuk ke dalam alur nomor 2. Nah, selanjutnya untuk partisipan ke-6, saya persilahkan. Pembangunan infrastruktur. Oh ya, baik. Infrastruktur. Nah, untuk pembangunan infrastruktur, apakah masuk ke dalam alur 1, alur 2, atau alur yang berbeda? Pembangunan jalan Berbeda. Ya, baik. Berarti untuk jawaban dari partisipan 6 masuk ke dalam alur yang berbeda. Selanjutnya untuk partisipan ke-7, saya persilahkan. Sanitasi berbasis lingkungan. Oh ya, baik. Untuk jawaban dari partisipan 7, apakah masuk ke dalam alur 1, alur 2, alur 3, atau alur yang berbeda? Alur yang berbeda. Ya, baik. Berarti jawaban dari partisipan 7 masuk ke dalam alur nomor 4. Ya, baik. Selanjutnya untuk partisipan ke-8, saya persilahkan. Mungkin untuk penambahan pengadaan PMT dari kader kesehatan yang diturunkan dari pemerintah
masuk di kader kesehatan lewat posyandu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Baik, karena jawabannya sama dengan alur 1, berarti otomatis jawaban dari partisipan 8 masuk ke dalam alur nomor 1. Nah, untuk pertanyaan yang kedua sudah selesai, yaitu hasilnya didapatkan 4 alur seperti yang tertera di layar sekarang. Nah, apakah 4 alur ini sudah bisa disetujui, Ibu-Ibu, atau adakah yang ingin dirubah? Ya, karena sudah tidak ada yang ingin dirubah, berarti saya lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 3. Mungkin bisa menyiapkan kertasnya terlebih dahulu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu hambatan apa yang dirasakan oleh masyarakat, utamanya ibu-ibu di sini terkait pelaksanaan dari program-program yang tadi disebutkan, yang seperti PMT dan sebagainya itu. Silahkan kepada ibu-ibu untuk menuliskan jawabannya, dan apabila sudah selesai boleh mengangkat kertasnya. Baik, sudah. Nah, karena sudah selesai semuanya, saya persilakan kepada partisipan nomor 1 untuk menyampaikan jawabannya. Kurangnya sosialisasi dari petugas kesehatan di lingkungan sekitar. Ya, baik. Berarti untuk jawaban dari partisipan 1 akan masuk ke dalam alur nomor 1. Nah, selanjutnya untuk partisipan nomor 2, saya persilahkan untuk menyampaikan jawabannya. Kalau menurut saya, jadwal posyandu yang biasanya itu ibu-ibu sering lupa. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Apakah jawaban dari partisipan 2 ini masuk ke dalam alur nomor 1 atau alur yang berbeda? Bagaimana ibu-ibu? Apakah masuk ke dalam alur nomor 1 atau alur yang berbeda? Ya, bagaimana ibu-ibu? Apakah ibu-ibu lupa jadwal posyandu ini masuk ke dalam alur nomor 1, yaitu kurangnya sosialisasi dari tenaga kesehatan terkait stunting, atau masuk ke alur yang berbeda? Alur nomor 1. Alur nomor 1. Baik, berarti jawaban dari partisipan nomor 2 masuk ke dalam alur nomor 1. Selanjutnya untuk partisipan nomor 3, saya persilahkan. Kalau jawaban saya kurang pendampingan kader. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Nah, untuk jawaban dari partisipan nomor 3, apakah masuk ke dalam alur nomor 1 atau alur yang berbeda? 1. Nomor 1. Ya, baik. Berarti jawaban dari partisipan 3 masuk ke dalam alur nomor 1. Selanjutnya, untuk partisipan keempat. Silakan, Ibu. Tenaga kesehatan itu jarang turun ke masyarakat, ya, untuk sosialisasi tentang kesehatan masyarakat. Oh, iya, baik. Terima kasih, Bu. Nah, untuk jawaban dari partisipan 4, apakah masuk ke dalam alur nomor 1 atau alur yang berbeda? Nomor 1. Nomor 1.
Oh ya, baik. Untuk jawaban dari partisipan nomor 4, apakah masuk ke dalam alur nomor 1 atau alur yang berbeda, Ibu-ibu? Nomor 1. Alur nomor 1. Oh ya, baik. Harusnya gini. Selanjutnya kepada partisipan nomor 5, saya persilahkan. Ada kendala di saat mau imunisasi, contohnya suhu badan anak panas. Oh iya. Terima kasih. Yeah. Nah, untuk jawaban dari partisipan kelima ini, apakah masuk ke dalam alur nomor 1 atau alur yang berbeda? Alur yang berbeda. Alur yang berbeda. Berarti jawaban dari partisipan 5 akan saya masukkan ke alur nomor 2. Selanjutnya untuk partisipan ke-6, saya persilahkan. Pola asuh. Ya, jawabannya pola asuh anak Anda ya. Pola asuh anak. Oh ya. Ya, untuk jawaban dari partisipan 6, apakah masuk ke dalam alur nomor 1, alur nomor 2, atau alur yang berbeda? Alur berbeda. Ya, baik. Berarti jawaban dari partisipan 6 akan saya masukkan ke alur nomor 3. Selanjutnya untuk partisipan ke-7 saya persilahkan. Kurangnya pengetahuan. Ya, baik. Untuk jawaban dari partisipan ke-7, apakah masuk ke dalam alur 1, alur 2, alur 3, atau alur yang berbeda? Alur 1. Alur 1, baik. Berarti jawaban partisipan ke-7 masuk ke dalam alur nomor 1. Terakhir untuk partisipan ke-8, saya persilakan menyampaikan jawaban. Lebih ke status ekonomi sama kurangnya sosialisasi tentang ini ya, dari kesehatannya. Jadi kalau untuk pemerataan ekonomi, harusnya kan pemerataan ekonomi atau larinya ke posyandu itu harusnya jangan melihat dari ekonominya, tapi melihat dari kesehatan si balita. Karena kebanyakan kan dari yang dilihat dari menengah ke atas, maksudnya yang sudah memiliki rumah belum tentu ekonominya kan stabil, tapi sudah dianggap tidak layak untuk ikut ke posyandu. Kebanyakan kan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Fitri atas pendapatnya. Nah, menurut ibu-ibu, jawaban dari partisipan 8 apakah masuk ke dalam alur 1, alur 2, alur 3, atau alur yang berbeda? Alur yang berbeda. Alur yang berbeda, ya. Berarti akan masuk ke dalam alur nomor 4. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 sudah selesai. Sudah didapatkan 4 alur seperti yang tertera di layar sekarang. Apakah ibu-ibu ada yang ingin dirubah ataukah sudah bisa disepakati untuk alur-alur ini? Ya, karena sudah disepakati dan tidak ada yang ingin merubah, maka akan saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir terkait dengan solusi. Saya persilakan untuk mempersiapkan kertasnya. Ya, untuk pertanyaannya, program apa yang Ibu harapkan untuk mencegah anak-anak mengalami stunting? Bagi yang sudah selesai menuliskan jawaban, boleh mengangkat kertasnya. Ya, baik, karena belum.
Ya, karena sudah selesai semuanya, saya persilahkan kepada partisipan 1 untuk menyampaikan jawabannya. Promosi kesehatan tentang stunting kepada ibu-ibu muda dan ibu hamil. Ya, baik. Untuk jawaban dari partisipan 1 akan masuk ke dalam alur nomor 1. Selanjutnya, untuk partisipan kedua, saya persilahkan. Ibu. Kepada partisipan 2, Ibu Ervina, saya persilahkan Bu menyampaikan jawabannya. Ya, mungkin terdapat sedikit kendala. Untuk partisipan 3 terlebih dahulu saja, silahkan. Untuk saya lompati saja. Oh ya, Ibu Ervina sudah. Ya, silakan kepada Ibu Ervina untuk menyampaikan jawabannya. Kalau saya, programnya pemerintah yang PMT itu lebih rutin. Kalau di tempat saya biasanya 1 bulan sekali, lebih baiknya dirutinkan 2 minggu sekali atau gimana. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk untuk jawaban dari partisipan kedua ini, apakah masuk ke dalam alur nomor 1 atau alur yang berbeda? Bagaimana Ibu-Ibu? Apakah masuk ke dalam alur nomor 1 atau alur yang berbeda? Beda. Berbeda? Ya, baik. Selanjutnya berarti akan saya taruh di alur nomor 2. Selanjutnya untuk partisipan ketiga, saya persilahkan. Kalau saya jawabannya pelatihan kader penunjang posyandu. Ya, baik. Untuk jawaban dari partisipan ketiga, apakah masuk ke dalam alur 1, alur 2, atau alur yang berbeda? Bagaimana Ibu-Ibu? Apakah pelatihan kader masuk ke dalam alur 1, alur 2, atau alur yang berbeda? Beda berarti. Alur yang berbeda. Berbeda, ya. Baik, berarti jawaban dari partisipan ketiga akan masuk ke dalam alur nomor 3. Selanjutnya, untuk partisipan keempat, saya persilahkan. Ya, ini ya, pemberian makanan sehat dan bergizi secara gratis dari pemerintah bagi ibu hamil dan balita. Ya, baik, terima kasih Bu. Untuk jawaban dari partisipan 4, apakah akan dimasukkan ke dalam alur nomor 1, alur nomor 2, atau alur nomor 3, atau alur yang berbeda? Nomor 2. Nomor 2, ya. Alur nomor 2. Ya. Berarti jawaban dari partisipan keempat akan masuk ke dalam alur nomor 2. Selanjutnya untuk partisipan kelima, saya persilahkan. Harapan saya itu untuk programnya pemberian PMT yang secara merata, baik di puskesmas maupun di bidan. Terima kasih. Yes, sama-sama. Nah, untuk jawaban dari partisipan kelima, apakah masuk ke dalam alur nomor 1, alur nomor 2, atau alur yang berbeda? Alur nomor 2. Alur nomor 2, yeah. Berarti jawaban dari partisipan 5 masuk ke dalam alur nomor 2. Selanjutnya untuk partisipan ke-6, saya persilahkan. Pembangunan sanitasi dan air bersih. Untuk pembangunan sanitasi dan air bersih, apakah masuk ke dalam
alur nomor 1, alur nomor 2, alur nomor 3, atau alur yang berbeda? Alur yang berbeda. Alur berbeda. Alur yang berbeda. Ya, Kak. Berarti akan saya taruh di alur nomor 4. Selanjutnya untuk partisipan ke-7, saya persilahkan. Pembangunan MCK. Pembangunan MCK, ya. Untuk pembangunan MCK, apakah masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, alur 4, atau alur yang berbeda? Alur 4. Alur 4. Iya. Nah, yang terakhir kepada partisipan ke-8, saya persilahkan. Untuk saran saya lebih sering diadakan program penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan untuk balita ataupun bumit lewat posyandu ataupun lansia, serta lebih perhatikan untuk keaktifan kader-kader kesehatan yang bersangkutan. Dan yang terakhir yang harus digarisbawahi pengentasan tentang kemiskinan. Nah, untuk jawaban dari partisipan ke-8, apakah masuk ke dalam alur nomor 1, alur nomor 2, alur nomor 3, nomor 4, atau alur yang berbeda? Berbeda. Alur yang berbeda. Ya, baik. Berarti jawaban dari partisipan 8 akan saya masukkan ke alur nomor 5. Nah, karena sudah selesai sampai ke pertanyaan terakhir, selanjutnya saya persilahkan kepada notulensi untuk membacakan hasil metaplan pada hari ini. Baik, saya akan membacakan notulensi metaplan pada siang hari ini. Menurut hasil metaplan pada siang ini, penyebab adanya stunting yaitu kurangnya asupan gizi pada kehamilan, anak-anak susah makan, kurangnya ASI eksklusif, pengetahuan yang kurang, kurangnya sosialisasi dari tenaga kesehatan, terbatasnya layanan kesehatan, sanitasi yang buruk, dan juga pola asuh yang salah. Lalu untuk program yang telah diberikan pemerintah terkait dengan pencegahan stunting yaitu mulai dari pemberian PMT, pemberian buku KIA, pembangunan infrastruktur, dan juga sanitasi berbasis lingkungan. Lalu untuk hambatan terhadap program pemerintah terkait dengan pencegahan stunting yaitu kurangnya sosialisasi dari tenaga kesehatan terkait stunting, ibu-ibu lupa mengenai jadwal posyandu, kurangnya pendampingan kader, tenaga kesehatan kurang mensosialisasikan terkait stunting, kurangnya pengetahuan, ada kendala saat akan mengikuti imunisasi, pola asuh anak, dan juga keadaan ekonomi keluarga. Lalu untuk harapan ibu-ibu terkait program pencegahan stunting yaitu adanya program kesehatan terkait stunting kepada ibu muda dan juga ibu hamil, pemberian PMT dirutinkan, pemberian makanan sehat secara gratis dari pemerintah, pemberian PMT secara merata, pelatihan kader, pembangunan sanitasi air bersih, pembangunan MCK, dan juga pelatihan kader dan pengentasan kemiskinan.
Baik, terima kasih Natulensis sudah membacakan hasil metaplan kali ini. Nah, sekarang kita sudah selesai melaksanakan metaplan stunting. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bersedia menjadi partisipan dan telah menyampaikan pendapatnya pada metaplan kali ini. Ya, sekian metaplan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.